Peringatannya berupa apa Bang yang kira-kira? Ginjal saya bocor waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bersama, saudara kita mualaf ya, bisa diperkenalkan Bang, namanya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Maruli Lubis, usia sekarang 50 tahun. Alhamdulillah sudah mulai mualaf mulai tahun 2002, dan mohon doanya juga dari semua supaya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa diceritakan Bang perjalanannya mualaf yang Abang alami ketika mualaf gitu? Bisa, alhamdulillah. Dulu saya sebetulnya awal saya mualaf dulu kan supaya bisa menikah saja, karena saya udah cocok dengan istri saya waktu itu. Jadi ya, dan agama saya sudah waktu itu juga, waktu zaman bujangan saya sendirian di perantauan itu udah nggak peduli agama saya. Saya asalnya saya dari Nasrani, ya yang penting saya bisa nikah dengan istri saya, karena istri saya juga saya ajak pindah agama juga nggak mau. Alhamdulillah akhirnya saya nikah dengan cara Muslim waktu itu. Ya, alhamdulillah Allah itu memberi hidayah pada saya. 3 tahun sesudah 5 tahun saya waktu itu juga masih banyak kemaksiatan, masih senang maksiat, banyak senang minum, ya senang narkoba ya. Alhamdulillah masih diberi petunjuk sama Allah. Di balik hati saya diberi penyakit dulu sampai hampir mati alhamdulillah. Terus ada ikhwan yang akhirnya setelah saya sembuh, saya diajak tukar pikiran masalah keimanan, masalah agama, dan setelah itu saya diajak untuk ikut pengajian. Alhamdulillah, terus saya mulai mendalami dan merenungi tentang agama itu, dan kemudian saya mulai sholat mulai tahun 2007, dan mulai berusaha untuk memperbaiki diri lah. Dan setelah saya mengetahui sebenar-benarnya Islam itu melalui proses itu tadi, mendalami dan ikut ngaji kemana-mana, akhirnya alhamdulillah saya menemukan yang kebenaran hakiki itu sebenarnya memang betul-betul yang ada di Islam. Dan setelah itu saya berjanji pada diri saya sendiri dan terutama pada Allah, saya akan berusaha untuk tetap berjalan di atas jinnya Allah itu. Dan saya juga selalu meminta kepada semua, setiap Jumat itu kita dikasih ceramah yang wajib di tiap Jumat itu, tetap minta doa dari mereka supaya saya selalu diberi keistiqomahan oleh Allah juga, supaya tetap bisa berdiri di atas jin yang sebenar-benarnya jin. Begitu pengalaman saya. Dan insya Allah saya akan tetap berjalan di atas jin ini. Dan seperti yang dikatakan itu, janganlah mati dalam keadaan selain Muslim. Insya Allah saya akan tetap berusaha supaya tetap kondisinya seperti itu, insya Allah. Masya Allah. Berarti setelah mualaf itu belum sholat ya Bang ya? Setelah mualaf itu belum. Saya waktu itu yang penting seperti saya katakan tadi, yang penting saya bisa nikah. Setelah saya mualaf itu tantangan ya datangnya dari diri saya sendiri. Jadi keinginan untuk kembali bermaksiat, kembali untuk kumpul dengan teman-teman sesama ahlul maksiat dulu, itu terutama yang paling berat. Ya alhamdulillah, karena peringatan yang diberikan kepada saya itu dulu waktu itu, ya alhamdulillah ternyata cukup untuk membuat saya meriset pikiran saya. Peringatannya berupa apa Bang ya? Ginjal saya bocor waktu itu. Jadi dokter sendiri, saya di rumah sakit Bojonegoro itu, dokternya udah spesialis. Setelah 3 minggu dirawat itu, dokternya sampai heran, Pak, ini kami sudah kasih pengobatan yang terbaik kok masih seperti ini. Ini kayaknya alternatifnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, lebih komplit alat. Waktu itu
ke Surabaya, terus Tomo. Sementara waktu itu saya sudah kehabisan dana untuk melanjutkan pengobatan. Ya, sementara istri saya juga waktu itu juga pas mengandung anak saya yang nomor 2, waktu melahirkan itu lahiran juga mestinya jadinya operasi cetak biaya juga. Jadi saya sambil terbaring mau mati gitu ya mikir duit ini besok bayar rumah sakit ini bagaimana, besok bayar istri saya lahiran gimana. Akhirnya saya bilang sama dokter, oke lah dirujuk aja dokter, nggak apa-apa, ini saya bisa ya. Dan itu di minggu kedua kalau nggak salah saya terbaring di rumah sakit itu, anak saya itu baru bisa jalan. Anak saya yang pertama itu dibawa sama neneknya, itu langsung ambrol air mata saya melihat anak saya. Di situ saya langsung berjanji minta ampun sama Allah, minta ampun sama saya, betul-betul saya minta ampun supaya diampuni dosa saya, supaya saya diberi kesembuhan, supaya saya bisa melihat anak-anak saya besar. Dan saya berjanji di dalam hati saya waktu sambil menangis, ya Allah, mohon beri saya kesembuhan, beri saya kesempatan, beri saya umur yang panjang supaya saya bisa mendidik anak-anak saya, melihat anak-anak saya besar dan mendidik mereka di jalan-Mu ya Allah. Waktu saya berikat itu, ya alhamdulillah saya masih diberi waktu sampai sekarang. Ya mudah-mudahan saya bisa istiqomah di saat akhir hidup saya.